Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Malinggas, NIM 2214201186, kelas A6 semester 1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Dosen pengampu Enci Aprilia Widya Mande SE SH MH. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan budaya anti korupsi. Definisi pendidikan budaya anti korupsi. Pendidikan budaya anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindakan pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di hampir semua daerah di tanah air, di semua level dan di sebuah segi kehidupan dengan beragam jenis modus dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa, padahal kita semua tahu bahwa koruptif adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi muara dari persoalan koruptif adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil dari dalam diri individu. Ketika hari-hari ini kita menyaksikan kasus-kasus korupsi kian marak, meluas dan beragam, serta perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggung jawab, mencari jalan pintas, orangan, inkonsisten, dan rupa-rupa perilaku tak pantas lainnya kian menyesakkan dada. Kita sadar budaya anti korupsi kita menghilang. Satu sisi bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjajahan. Sejak lama kita sadari kelemahan ini. Mental merampas, tidak menghargai waktu, meremehkan mutu, tidak percaya diri, dan banyak lagi. Sementara di sisi lain, dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya anti korupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semesta ketimbang membiasakan perilaku baik. Bentuk-bentuk korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pengelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Faktor-faktor korupsi. 1. Sifat serakah, tamak, rakus manusia. 2. Gaya hidup konsumtif. 3. Moral yang lemah. Dampak terjadinya korupsi. 1. Dampak korupsi di bidang ekonomi. 2. Dampak korupsi di bidang kesehatan. 3. Dampak korupsi terhadap pembangunan. 4. Korupsi meningkatkan kemiskinan. Tujuan dan manfaat untuk mahasiswa adalah agar mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menamakan nilai-nilai anti korupsi sejak dini sehingga berkembang di integritas diri dan lembaga. Dengan begitu diharapkan akan tumbuh budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mendorong segenap unsur perguruan tinggi dapat berperan serta aktif dalam gerakan anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah bisa menghasilkan generasi penerus sarjana lulusan perguruan tinggi yang tidak catat nilai, profesional dan berintegritas, serta memiliki komitmen kuat pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tantangan besar perguruan tinggi kita saat ini adalah mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa yang tidak hanya bertugas sebagai wawana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan, keterampilan dan seni, tetapi juga membangun semangat dan kompetensinya sebagai agen of change
bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Langkah mahasiswa untuk memberantas korupsi. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di pusat kota Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu Lingkungan 3 Manado. Ada beberapa fakultas di Unpi Manado, ada Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian. Ada juga laboratorium yang tersedia. Ada laboratorium medikal bedah, laboratorium maternitas, laboratorium anak, dan laboratorium gadar. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, untuk sistem perkuliahan menggunakan 50% online dan 50% tatap muka. Mau tahu lebih banyak lagi? Yuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Kampus Merdeka, Unpi Jaya, Indonesia Maju. Sekian dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.